Ah, udah payah nih, masa Bounty Luffy cuma 3 miliar berry? Dia kan nikah, dia juga Joy Boy. Ah, kecewa gue, masa bagi lagi yang lemah gitu ikutan jadi Yonko, makin ngaco deh ini cerita. Nah, kembali lagi bersama saya di Raster Kuat. Kali ini kita akan bahas kenapa Bounty Luffy di 3 miliar berry ini adalah angka yang sangat masuk akal. Nah, mumpung karena One Piece ini sedang libur atau hiatus selama 1 bulan, di sini kita akan berbincang-bincang ria terkait hal seputar One Piece ini. Dan seperti biasa, sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan juga like untuk video ini ya. Apa itu Raster Kuat? Iya wibu lah. Oke, pertama kita akan bahas dulu mengenai bounty dari Luffy dan kedua supernova lainnya, yaitu Kid dan Law, dimana kenaikannya jelas terasa aneh dan licik sekali bukan? Pertama, bounty Luffy yang dari 1,5 miliar berry naik ke 3 miliar berry yang notabene cuma naik sebanyak 200% saja atau 2 kali lipat. Dan di sisi yang lain, Trafalgar Law dan juga Kid mereka awalnya dari 500 juta dan 470 juta berry, atau kita bulatkanlah dua-duanya ke 500 juta. Mereka berdua bounty-nya naik sebesar 600% atau sebanyak 6 kali menjadi 3 miliar berry. Oke, tapi mari kita lihat dulu nih dari bagaimana Oda mengubah bounty Luffy menjadi 3 miliar berry aja. Itu udah bikin bounty Luffy yang awalnya dari 30 juta berry naik ke 300 juta berry dan sekarang ke 3 miliar berry. Yang berarti dari awal sekali bounty Luffy ini sudah naik sebesar 10.000% atau 100 kali lipat dari awalnya di 30 juta ke 3 miliar berry. Yang ini sebenarnya sangat luar biasa sekali, kurang lebih hanya dalam waktu 2 tahun, dan dia juga sama-sama muncul di angka 3 di angka 3 lagi, yang ini sangat hebat banget. Nah, yang dimana sebenarnya angka tersebut sangat pas sekali jika kita jumlahkan bounty dari Kaido dan bounty dari Big Mom ada di angka 8.999.100.000 berry. Dimana bounty dari Trio World Generation ini jika kita jumlahkan ketiganya 3 miliar kali 3 aja lah karena sama semua, yang berjumlah 9 miliar berry. Yang bukankah dari situ saja sudah cukup jelas jika gabungan bounty dari Luffy, Torao, dan Kid ini sedikit lebih besar dibandingkan Kaido dan Big Mom. Karena ya memang begitu tidak terlalu jauh sih gap di antara kemampuan orang-orang ini. Makanya bisa kita bilang bounty mereka yang menang yaitu di Trio Wars ini sudah melampaui gabungan musuh mereka di perang Wano Kuni yaitu Big Mom dan Kaido. Jadi sebenarnya tidak peduli siapa yang lebih kuat dari A atau B, yang penting jika digabungkan ketiga orang ini lebih kuat dari Kaido dan Big Mom yang akhirnya terbukti juga di Wano Kuni. Walaupun Law dan Kid mengalahkan Big Mom secara berdua dan Luffy mengalahkan Kaido sendiri, tapi tetap saja itu adalah akumulasi perbuatan yang mereka lakukan selama arc Wano Kuni ini. Oke, mungkin banyak yang langsung menghubungkan, lah Kang, kan itu Luffy punya nikah, buah iblis yang dicari pemerintahan dunia setidaknya selama 800 tahun. Masa bounty-nya cuma 3 miliar berry saja? Padahal kan itu sangat-sangat langka sekali, dan bahkan harusnya bounty dari Luffy juga bukan dead or alive lagi, tapi only dead doang, karena dia udah jadi orang yang paling dicari oleh pemerintahan dunia, apalagi oleh Gorosei. Karena Nika sosok yang ditakuti pemerintah dan sangat membahayakan bagi keseluruhan dunia mereka. Kan bounty dinilai bukan dari kekuatan aja, tapi dari seberapa berbahaya mereka bagi pemerintah ini dan rakyatnya. Yang itu sebenarnya pernyataan dan pertanyaan yang menurut saya sangat masuk akal sekali dan sangat pas sekali jika kalian punya pertanyaan yang seperti itu. Tapi ingat, ada satu hal yang yang tertinggal oleh pemerintahan dunia yang memang bisa dibilang paling takut dengan kemunculan Nika ini, yang bahkan di penjara saja Wushu dulu yang ngomongin aja di penjara itu langsung dihilangkan, apalagi ini Luffy sudah ada wujudnya langsung dari Nika, yang pasti harusnya bakal makin parah kan. Tapi pemerintah dunia justru sebenarnya mencoba menutupi identitas Luffy sebagai Nika ini. Ingat kata-kata Gorosei di awal chapter lalu, dia tadinya mau menghilangkan nama Luffy menjadi Monkey Luffy saja, alias D-nya pokoknya dihilangin lah. Seperti kasusnya Goldie Roger yang dulu diubah menjadi Gold Roger saja. Lalu pemerintah dunia juga atau Gorosei, mereka awalnya berencana tidak ingin menggunakan foto body Luffy di Gear 5 Nikanya. Makanya akhirnya dia memberikan angka bounty 3 miliar berry biar terkesan sama saja dengan kedua World Generation yang lainnya yang ikut-ikutan untuk melawan kedua Yonko tersebut. Jadi alasan sebenarnya sudah sangat jelas sekali.
Tapi Morgan ternyata dia sudah punya poster yang sudah di-print di mode Gear 5 atau mode nikahnya tersebut. Dan tentu saja dengan nama lengkap Monkey D. Luffy yang itulah akhirnya malah menjadi berbalik menyerang Gorosei. Kasihan banget. Karena wujud Nika dan nama D yang berusaha mereka tutup-tutupi dengan angka bounty yang tidak dibikin terlalu besar dan bahkan disamakan dengan yang lainnya malah tidak tertutup dengan sempurna. Oke, bounty-nya tetap ya di 3 miliar berry, tapi porsi lain yang tadinya ingin ditutup-tutupi seperti foto dan foto Nika dan juga seperti namanya diubah biar nggak ada D-nya, gagal ditutupi oleh mereka ini. Makanya kita lihat Gorosei sangat kesal dan ngotot sekali untuk mengubah bounty atau poster dari Luffy ini. Nah itulah jadi sebenarnya alasan kenapa bounty dari Luffy tidak begitu besar, cuma di 3 miliar berry saja, karena memang pada awalnya Gorosei atau pemerintahan dunia ini ingin menyembunyikan sosok Luffy sebagai Nika atau Sun God atau Joy Boy atau apapun itu. Yang penting orang-orang jangan sampai tahu jika Luffy ini adalah sosok yang sebenarnya akan mengubah dunia ini. Karena seperti yang kita tahu, ada sebuah kisah yang mungkin terkenal jika Joy Boy lah orang yang akan mengubah dunia ini. Contoh paling jelas adalah dari kata-kata King kepada Kaido bahwa seakan-akan jika Joy Boy adalah orang yang akan mengubah dunia ini biar menjadi lebih baik. Makanya, pemerintah tahu akan hal itu, jadi tujuan awalnya adalah untuk menutupi jika Luffy adalah Nika atau mungkin dalam tanda kutip Joy Boy. Dan bukan karena Luffy yang kekecilan dihargainya, tapi memang lagi-lagi Gorosei lah yang rencana awalnya sudah gagal untuk menutupi sosok Luffy dan D dan semua hal itu. Jadi bukan karena Luffy yang dianggap rata, tapi karena case tersebutlah akhirnya harganya hanya di 3 miliar berry. Yang jika kita logikakan dari seberapa berbahaya Nika itu udah jelas ya nggak perlu ada bounty lagi yang dipasang lah untuk Nika ini karena dia udah jadi hal yang sangat tabu sekali bagi pemerintahan dunia. Nah kalau dari kalian sendiri setujunya berapa sih kira-kira bounty Luffy sebenarnya kalau nggak ditutupin oleh pemerintah? Yang mungkin nih Nika aja deh pokoknya tunjukin kira-kira menurut kalian berapa nih bounty-nya ya yang cocok untuk sencho kita Monkey D. Luffy. Coba tuliskan ya di kolom komentar di bawah. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Saya Rasa Kuat. Jangan lupa untuk share video ini ke teman kalian ya. Ingat, apa itu Rasa Kuat? Ya kita lah, para wibu.